sektor Indosat, nomor 2 Pertamina, nomor 3 BLN, nomor 4 Semen. Akhirnya dan mulai dari juru bicara dari fraksi reformasi diminta untuk melakukan lobby P3 dan itu tokoh dari Jember berdua yang kita itu almarhum Kiai Nadir Muhammad, paman Bani Al-Karom Kiai Madini Faruk, nomor 2 Kiai Ahmad Bakti Bakti. Tentunya sama sekali tidak mendapatkan kesulitan, langsung motor siap invite. Alhamdulillah sampai di para paripurna para penyamak rencana spin off terhadap BUMN strategis gagal karena kekuatan walaupun kecil tapi dengan semangat yang sempurna. Dan Kak Bahri Bakir dan Komisi 9 pada waktu itu diisolasi untuk dilakukan lobby Kak Maturana Isogoah. Ternyata Kak Bahri ini padahal berkebutuhan di waktu gak bisa, tapi mentah-mentah menolak online mengurusan kita ini hidup sementara di dunia. Sementara ketika kita memutuskan sesuatu yang strategis itu menjadi aman jariah yang jelek, ketika kita mati akan dituntut oleh anak cucu kita dan keluarga kita tentang kelalaian kita. Ketika Bahri nikah memiliki semangat yang luar biasa, Matur Ahmad Ibnu Bakir dengan nurun dia. Apa boleh pimpinan makin P3 nikah ke Madini Faruk. Ini pitenggulan ke P3 jadi akhirnya ke Adi nikah ke Adi berkah Bahri nikah kocak duet maut mengerti datu apa lipat berat lipat termor makin dari ke sini kan antar kancing omor ini memiliki namanya idealisme yang tidak luntur angin ya Rabbal Alamin. Kan itu pengalaman tenggula ketika akhirnya karena gagal di DPR ternyata pemerintah yang dari Presiden Megawati pas mengeluarkan kebijakan karena Presiden itu memiliki hak prerogatif terhadap beberapa hal, akhirnya menggunakan hak prerogatifnya untuk menjual spin-off pabrik semen Padang berindosat. Waktu kali setentunya yang dari fraksi reformasi dan ulama yang kita khawatirkan setiap penjualan sesuatu yang strategis hukum pasar ketika harga itu sudah naik sulit untuk dijangkau kembali, untuk dibeli kembali. Pada panjenengan ambil sampai raja raku lelang 100 juta beli boleh 100 juta belum tentu bisa. Ada apa kalau sudah berubah, waktu berubah, timing berubah, semuanya berubah. Alhamdulillah akhirnya kita tadi itu sama pemakaian semen Padang dan Indosat tidak terbeli kembali oleh Indonesia. Kita sudah dapat dosa bara'atun minadz-dzunub. Kenapa? Karena kita termasuk kelompok yang tidak menyetujui terhadap penjualan. Nomor 2, tergulaan di kenangan yang sangat indah aku dan Kiai Yusuf Muhammad itu juga Kak Bahri dan Kiai Nadir Muhammad. Nah, saya waktu gak bisa tergulaan Komisi 7 ketika akan pengesahan undang-undang sistem pendidikan nasional. Kenapa kan? Draft dari pemerintah sistemnya berbunyi sekali. Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur berdasarkan bermoral dan berbudi luhur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan budaya bangsa. Ini kan draft dari pemerintah. Akhirnya kita merujuk oleh P3, PAN, PBB, PKB, Partai Zainuddin dan Jadi berkelompok oleh apa?
kita mengusulkan dengan draft yang lain. Kenapa draft? Kegeresan demokrasi dan mulai langsung karena memidangkan pula. Kenapa usulan kita? Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus berakhlakul karimah dengan memperhatikan budaya bangsa, dengan berdasarkan Undang-Undang 1945 dan memperhatikan budaya bangsa. Kantor dari kelompok muslim titik beriman, bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, terus berakhlakul karimah. Ini kan deadlock total sampai malam kedua deadlock. Kira-kira pokok telok malam tenggulir dari jeding ampun deadlock sesuai lobby gagal tenggulir jalan antara jeding terbakar jeding mah pada Kiai Yusuf Muhammad Al-Qur seketika jadi pelajaran seketika ada jenten Arokok sabi itu ketemu lagi berdasar pula lagi perkara kenapa ya? Bagaimana kalau begini? Deadlock kita malam ini kan berbeda dengan yang tadi malam. Yang tadi malam berdasarkan budaya bangsa dijadikan dasar. Yang ini kita ubah bagaimana? Memperhatikan budaya bangsa dan akhlakul karimah kita ubah. Kita mengalah saja karena Indonesia akan pecah jadi dua, kelompok barat dan kelompok timur. Ini demi nasionalis kita. Akhirnya gimana? Bagaimana kalau kita bikin budaya bangsa bukan seperti dasar dengan memperhatikan budaya bangsa. Setuju langsung setuju. Begitu tergulis setuju, dia setuju langsung berdiri. Sanggup sampai melakukan nopi-nopi siap. Tentulah kita tunjukkan maksudnya zaman almarhum Bapak Mutami Mulula, Dr. Mutami Mulula dari PKP Partai Keadilan. Ada apa ini? Kok nimbrung? Boleh nimbrung ke temboknya? Ini bang di konten apa? Ini ada alternatif ketiga dari Kiai Yusuf Muhammad. Bagaimana? Jadi kalau kemarin kita berdasarkan akhlakul karimah sebagai dasar, tapi sekarang tetap iman takwa kepada Allah, akhlakul karimah dirubah. Dirubah apa? Akhlakul ya kan persoalan kita karena dianggap Islam sentris dengan akhlakul karimah. Pas Pak Mutami mengulas, usul dari siapa ini Yusuf? Langsung Yusuf tanya siapa? Setuju Gus, kita akan on-out hukum. Apun gelap saya on-out hukum. Alhamdulillah. Pas bagaimana dengan P3? Kita kan tidak ada masalah dengan PAN, tidak ada masalah dengan yang lain. Iya. Dengan bagaimana dengan P3? Dengan P3 yang bukan kata saya, tapi kan ada kakak saya di situ. Soal selesai. Jadi dengan kata kemudian Yesus selesai persoalan ya sudah. Dan itu pasti berapa persen? 120% religius. Kenapa? Karena Kiai Nadir Muhammad itu seorang tokoh kakak Kiai Yusuf yang sangat idealis. Sampai pada suatu malam Kak Dito menang hotel kering alika macam salah satu beda makanan yang diragukan kehalalannya. Kiai Yusuf kan orang, anak Kiai Nadir Muhammad orang nggak pas kebetulan terbulat nama bus mang dia terbulat masaannya tepok Pak terlebih orang ketemuan dengan Kiai Nadir Muhammad maka orang rada gak bisa maksaan saya waktu makan ke tentu tidak ini Jakarta aja terlepain dan itulah termuka anak muda penakan gula kantor kontra dari Kak Merdeka jauh tak peluru kuda sendiri ketimur orang yang kan menghadap waktu halal
Mun haram pun haram beda amal. Orang tak ada. Mari pun sepakat. Akhirnya tentu tugas kita Pak Akbar tadi. Sebenarnya pimpinan DPR untuk semua. Apa melalui orang-orang Pak Akbar kita melakukan lobby, akhirnya disetujui. Pas Pak Akbar sudah siapa besok yang usul? Kiai Yusuf Muhammad. Ya kita sepakat Kiai Yusuf Muhammad yang usul. Akhirnya P3 kali terpilihnya ada dua. Yang pertama kali terpilih Yusuf Muti Kiai Nabi Muhammad, dan itu kan beda Muti Kiai Bakri Bakir. Dan maka lagi beres. Pas bener oleh Ibu Aisyah Amini dari Aceh. Gempang tidak ditaruh apa karena orang pada idealis sekali. Begitu didatangi, ya beres. Siapa pengusulnya? Kiai Yusuf Muhammad. Oh, Kiai Yusuf mengisi dua, iya beres. Sudah Pak Akbar ambil posisi, nanti saya yang akan memimpin langsung. Jadi begitu disetujui, saya ketuk dan saya tutup instruksi. Alhamdulillah akhirnya jadilah undang-undang Sisdiknas. Akhirnya berdasarkan tujuan kepentingan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya beriman bertakwa kepada bukan kepada Allah, dihapus menjadi kepada Tuhan yang Maha Esa, berdasarkan berakhlak mulia. Jadi asal akhlakul karimah itu menjadi akhlak mulia. Pasti lampon marah. Bagaimana setuju langsung. Kun baca setuju tak sampai detik Pak Akbar cetot. Interupsi kan. Sudah kita sepakat cetot. Setuju. Mereka itu orang itu berhamburan berkah sekitar Yusuf Muhammad. Kenapa dia? Terus kok ini persamaan dari bahasa kenapa? Apa bedanya akhlakul karimah dengan akhlakul mulia? Bedanya hanya satu apa? Akhlakul karimah itu bahasa Arab, akhlakul mulia itu bahasa Pondok. Dan itulah keunggulan intelektual Pondok. Namun dia mampu mengambil peran strategis. Betul kamu tahu putra panjenengan, putra Kak Menteri andi peran strategis juga ngaji masa depan Indonesia yang lebih baik. Memang undang-undang itu yang akan dirubah, makin akan direvisi dengan pengajuan draft baru, akan dikembalikan kepada budi luhur. Dan ini kan saya tentang Kiai Fakir melalui penolakan terhadap KIP tentang ideologi Pancasila. Sekarang itu dan mulai nikahan sama tanya di sini dilebur ke politik nanti kalau pahit saya tetap kayak nanti pilihan sedang di pesawat mau sakit terus seminar politik kan sebagai contoh dan berdasarkan Kak Menteri itu beda partai. Kak Menteri ada P3 Abdul Lepat Kiai Madini Faruk Ali toh PKB, tapi tidak pernah bermusuh. Pada suatu saat anak buah Kiai Madini Faruk ketua DPR termuda di Indonesia. Saya rasa Kiai Muhammad Hasan Odher dari Sifat. Mereka pidato regalisa, pidato sebenarnya. Ternyata sampean mulai makin orang PKB itu, karena PKB kan saya susu adalah susu yang murni pondok. Itu susu murni itu kan PKB dari penegak. Pon P3 ini kan susu dia kualitas di bawah susu murni. Kamu tidak begitu. Tapi itulah politik perbedaan. Tapi itu lemah. Aku mana salat subuh gak beri sepeda motoran. Duduk-duduknya habis dekat motor. Kak Muhammad. Ketika Muhammad pun orang beri laker. Mau ketika beri siang Kak Muhammad pun. Hari ngamuk kali beri dengan aku. Jadi pun Kak Muhammad. Ketika Muhammad siang. Teko Kak beri pas ngamuk. Siapa Kak? Lek beri.
Kenapa kan? Pasti aku nang diangkat, aku lepon siap orang yang kau kamu. Bentang kan apa? Gula terong mau peladi susu murni. Wah kan ini sokan. Kan periksa di benda Muhammad. Susu saya kamu sampai tahu kan? Beri bahagia jela kan tahu. Itulah contoh politik. Jadi walaupun berbeda, tapi tidak pernah bermusuhan dan tidak pernah terjadi konflik. Akhirnya waktu ditamu ya Kak Muhammad, Kak Munasir, Kak Bahri, sampai ada teh dan bulan datang gara-gara pukul 11 siang karena beda pengajian dengan geren silok. Nah, orang geren ini kan menjadi 3. Jadi pada P3, pada 4, bangun kan dekat dari apa? Umpamanya gula datang ke ada Rabri apa sebenarnya buka di timur. Mohon pasrah Muhammad datang sahabat membuka di laut. Mohon pasrah ke Bahri Rabu sahabat membuka di laut. Tidak sampai ketemu orang yang terlalu dia. Mereka apa? Ampun siapa Kristusnya. Jadi transitnya berbeda dan bulan negara Kak Bahri di laut, Kak Muhammad di timur. Saya sampai ketemu dengan orang itu kok lihat okat pasti ngapit gara-gara pulau 11 dan bulan datang begitu dan bulan datang bersemator dekat Badri ano lagi tri lakon datang almarhum kemuthar pada kemuthar dari gara-gara kan itu ragu takut kan pas alhamdulillah kemuthar mangkiin Kak Bahri mari Kak Dito pas terpolitikan Kak Bahri Kak Dito dikatakan di tengah apa maka tahu kan yang ngomong kenapa dia tahu karena apa jadi ini persoalan bagaimana kita memanajemen sebuah kesepakatan tinggalin pas Kak Muhammad Rabu Kak Muhammad nong baru bergak begitu ini bagi susu murni walaupun macam-macam alhamdulillah akhirnya merapatkan Kiai Madini Faruk menjadi pimpinan P3 Jember dan termasuk pimpinan yang berhasil menghantarkan 6 kursi di kabupaten itu. Antara dekian bisa 2 kursi pasti dibuat dia banget pada sekolah. Jadi orang itu tetap ada apa? Ada mimpi, karena dari mimpi itulah Allah akan memberikan dan membuka jalan. Sekarang itu dan nomor 1 sekali dari Allah beriyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.